puji Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, karena waktunya kita akan mau masuk dalam ibadah kita. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mau datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sama kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, kini saatnya berdiri di atas. Smile.
pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Bahkan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada Engkau. Namun sebelum itu, rayakanlah setiap kehidupan kami, oh Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, oh. Kami tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tapi satu kerinduan kami, Tuhan, untuk kami mau hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kebenaran, Tuhan. Maka dari itu, Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang kami kerjakan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, oh Tuhan. Agar ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan pada pagi hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Agar kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, kiranya Engkau pakai kehidupan mereka, Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah pengurapan dari Roh Kudus-Mu mengurapi kehidupan mereka, agar pelayanan yang dikerjakan benar-benar untuk Tuhan. Dan kami semua sidang jemaat Tuhan juga boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan, sehingga kami merasakan lawatan dalam kehidupan kami. Terima kasih bagi para pemain musik, singer, bahkan pemimpin pujian, sampai pada pemberitaan firman-Mu, Bapak Gembala kami. Kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan mereka. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang mungkin masih ada dalam perjalanan, kiranya Tuhan tuntun sertai mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, agar kami dapat bersama-sama untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mencoba mengganggu kami, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus,
memberikan kami kemenangan dan kebebasan untuk kami dapat bersama-sama bersekutu beribadah kepada Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan selamat untuk kita mau memuji Tuhan. Sampai saat pagi hari ini kita masih boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ke surga dan hari ketuhanan Roh Kudus. Biarlah kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang penuh sukacita, pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Seluruh umat Tuhan pada hari ini bersorak-sorai memuji Tuhan. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan antisipasi.
Tengahnya kampus yang ini dengan semuanya bertepuk tangan. Happy Pentecost. Haleluya, api Pentekosta sudah menyala. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Sangkor Umum. Untuk segera mengambil bagian di depan. Oh
memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita ganti pujian kita dan pujian yang menyatakan Dia tak pernah gagal karena Dia ada. diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya.
Engkau beri kemurahan bagi kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam genggaman tangan kasih Tuhan, hidup di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, membawa kami untuk dapat mengerti dan memahami rencana-rencana Tuhan. Segala sesuatunya kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah jamahan tangan kasih Tuhan menolong kami dan bersama akan mendengarkan firman-Mu pada perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan dan menyampaikan kepada kita shalom. Ya, ini hari spesial karena hari ini di mana kita merayakan hari naiknya Yesus ke sorga. Ya, tidak ada satu cerita dalam lintas agama yang menceritakan bahwa nabi mereka naik ke sorga. Tetapi yang ada dalam Alkitab adalah Yesus diceritakan dalam Alkitab bahwa dia naik ke sorga. Kenapa dia harus naik ke sorga? Karena ia berasal dari sorga, maka ia harus kembali ke sorga. Baik, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada sidang jemaat atas dukungan doanya yang telah menyertai kami, juga korban-korban yang mungkin telah disalurkan. Tuhan membalas dan memberkati dalam rangka dan rapat kerja kami selama kurang lebih 3 hari di Pacet dan kemudian singgah di Makassar untuk mengantarkan Obajah ke rumah sakit, dan saat ini sudah ditangani dokter. Nanti hari Senin baru scan, dan jika tidak ada masalah menurut dokter kemarin bahwa ini tidak ada yang diragukan, karena sejak 1 bulan yang lalu tidak ada keluhan tambahan. Itu mungkin menjadi referensi. Maka itu terima kasih juga doa-doa dari kita semua, sehingga kami boleh kembali di tempat ini dengan segala perjuangan, sebenarnya dengan segala perjuangan. Ya, puji Tuhan, bagaimana supaya mengejar ibadah hari ini, maka itu dan segala pergumulan kami harus ada di tengah-tengah sidang jemaat, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Baik, kita akan sampai pada pemberitaan firman Allah. Biarlah hari ini menjadi hari yang spesial juga buat kita, karena kita boleh merayakan hari naiknya Yesus Kristus ke sorga. Baik, kita bersama melihat ya dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memiliki kerajaan bagi Israel? Ini jadi pemulihan bagi Israel itu dinanti-nanti, saudara, sejak runtuhnya kerajaan Daud. Nah, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda pemulihan bagi Israel? Maka itu pada saat akhir Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya masih bertanya, maukah apakah engkau pada masa ini, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa sendiri yang
akan menetapkan sesuai dengan kuasanya. Jadi pemulihan bagi Israel itu adalah harapan bagi orang-orang Israel. Terus Tetapi kamu akan menerima kuasa ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. terus kan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, Ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. ya, Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka terus. dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Apa pesan peristiwa naiknya Yesus ke surga? Pesannya adalah pemulihan. Kalau bangsa Israel berpikir memulihkan negaranya, ini sejak dari kerajaan Daud, dari runtuhnya kerajaan sejak dari Salomo, terbentuk kerajaan yang besar dan menjadi kerajaan yang termasyhur, terkaya di seluruh dunia, maka itu runtuh, saudara, dan berabad-abad lamanya mereka menanti-nanti. Ya, mereka menanti-nanti. Kurang lebih 800 tahun mereka menantikan pemulihan sampai lahirnya Kristus, sampai lahirnya Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus katakan apa? Bahwa Allah sendiri yang akan melakukan menurut kuasanya. Kalau mereka ingin kembali pada suasana kejayaan, ingin kembali pada suasana keberhasilan, dan bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita ingin kembali pada satu era yang lebih baik, atau kita ingin maju pada satu konsep kebenaran untuk kita mengalami pemulihan, keubahan, diberkati Tuhan? Haleluya. Apa isi dari pemulihan? Pemulihan adalah perubahan karakter. Ini berita pemulihan. Ya, KKR pemulihan di sini. Ya, orang akan memberitakan tentang pemulihan. Pemulihan nikah, pemulihan kehidupan muda, pemulihan pekerjaan, pemulihan usaha, pemulihan apa lagi? Pemulihan pelayanan perlu dipulihkan. Karena apa? Tanpa pemulihan dari kuasa Allah, maka kita sekedar melaksanakan ritual ibadah yang hanya ditunggangi oleh berbagai kepentingan dengan menyampaikan doktrin gereja yang tidak memberi manfaat jawaban. Ya, kalau doktrin yang diutamakan, maka orang akan meninggalkan firman. Ingat, doktrin. Semua sinode mempunyai doktrin. Dan doktrin gereja kita adalah berdasarkan pada firman Allah seutuhnya. Pada firman Allah seutuhnya. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat secara bersama-sama bahwa firman yang kita terima itu adalah firman yang membawa pada satu perbaikan, pemulihan, dipulihkan dari pola hidup yang rusak, ya, dari kehancuran. Maka itu setiap orang yang sampai pada berita pertobatan harus benar-benar mengalami pemulihan secara pribadi dengan Kristus. Untuk apa? Untuk diperbaiki hidupnya. Anak-anak muda yang belum dibaptis, ayo dibaptis, berikan dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi harus disertai dengan pekerjaan Allah dalam tanda pemulihan. Jadi kita terkonsep pada Allah, kita fokus pada Allah. Apapun nanti tawaran ini dan itu, jangan terpengaruh. Kenapa? Kita tertuju pada Allah, Kristus sebagai kepala. Maka itu setiap orang yang mempunyai gagasan yang baik, mempunyai tujuan yang baik, harus diselaraskan dengan Injil.
ya apapun. Anak muda mempunyai konsep masa depan, ya konsep nikah, konsep usaha, konsep keberhasilan, konsep kepemimpinan benar-benar harus diselaraskan dengan Injil firman Allah. Kita tidak boleh tergeser dari Injil Kristus. Karena apa? Di dalamnya ada pesan Tuhan, yakni untuk kita menjadi saksi Kristus. Ya, kita akan menjadi saksi. 8. Tetapi ya, ini bukan saja kalau orang Israel hanya selalu berpikir tentang Israel, tetapi Yesus berpikir tentang seluruh dunia. Ayat 8. Ya, coba. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, dan di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Harus menjadi saksi. Sudahkah kita menjadi saksi, saudara? Menjadi saksi ini berat, karena dalam menjadi saksi tidak sekedar berkhotbah. Ya, berkhotbah di 2 orang, maka 2 orang yang kritik. Kita berkhotbah di 10 orang, maka 10 orang yang akan mengkritik kita. Berkhotbah di 100 orang, maka 100 orang akan mengkritik kita, mengkritisi kinerja kita. Berkhotbah di 1000 orang, maka selalu tetap saja akan menjadi orang-orang yang tidak puas dengan pelayanan. Ya, akan muncul ya kelompok-kelompok yang anti dengan konsep-konsep kebenaran. Kita berkhotbah di 10.000 orang, tetap saja berkata tidak puas, apalagi berbicara tentang bangsa. Bangsa jadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu saudara mau menjadi saksi Kristus, pulihkan dulu kehidupanmu. Sampai kita suatu saat mungkin kita dibully, difitnah, dihina, di apapun, saudara. Ya, kita hanya berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut-Mu. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biarlah segala rancangan-Mu jadi. Ya, kalau hati kita ini, wah, siapa yang rela? Kita bukan Kristus. Siapa yang rela difitnah, siapa yang rela dia dibully, siapa yang rela, tentu kita tidak siap secara daging. Tapi saya katakan bahwa semakin kita diperhadapkan pada hal yang sulit, Tuhan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Setiap kesulitan yang saudara hadapi, jangan selesaikan menurut diri dan kehendak-Mu sendiri, tapi selesaikan menurut kuasa Allah. Amin. Apa saja yang harus diselesaikan menurut kuasa Allah? Persoalan atau masalah yang tidak terurai. Kalau surat menyurat, saudara, ya, itu standarnya ada, ketentuannya ada. Tetapi kalau sudah berbicara tentang masalah, maka ini berbicara tentang orang banyak. Ada orang yang tidak tahu masalah, tapi berkomentar tentang masalah orang lain. Ada tidak tahu persoalan, tetapi mengomentari persoalan orang lain. Nah, yang diinginkan oleh murid-murid adalah pulihkan bangsa kita, pulihkan kerajaan kita, supaya kita makmur, supaya kita sejahtera, supaya kita hidup di dalam kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Yesus justru katakan, pergi ke Yudea, beritakan beritakan Injil, saksi di sana. Pergi ke Samaria. Yudea dan Israel, saudara, dan Yudea dan Israel itu saja sudah tidak bisa satu. Tidak bisa satu. Tidak bisa ketemu konsepnya. Orang Yerusalem dengan orang-orang Yudea, ya, sama dengan di kita ini di Papua dengan suku-suku lain yang datang.
Ya, konsep kerjanya susah ketemu. Ya, kalau mungkin ada yang masih hidup secara alami. Sekarang dengan dunia modern, hadirnya pasar-pasar modern seperti mall dan swalayan memaksa kita untuk beradaptasi pada situasi itu. Karena itu di sana ya juga ada pasarnya, ya ada regulasi ekonomi yang terbangun di situ. Saudara tinggal di lingkungan yang hidup tradisional, maka akan mengikuti pola hidup makan sagu, memancing ikan, baru kalau tidak dapat ya tidak masak. Tetapi kalau sampai pada dunia berkembang, maka selalunya menggunakan transaksi pembayaran keuangan. Ini kita harus ketahui, saudara. Karena itu setiap pribadi yang hidup di dalam firman Allah, dia benar-benar harus menempatkan Tuhan sebagai sumber penyelesaian. Tuhan katakan pergi ke Samaria, wah itu tambah tidak ketemu lagi. Jangankan untuk ketemu, ya, jangankan untuk ketemu, saudara, hal-hal yang lain, memberitakan izin, ya, mau menikah apalagi, mau menerima air dari mereka, oh itu tidak boleh, menerima barang, tidak ada transaksi dagang di antara mereka. Karena apa? Samaria dan Israel adalah dua bangsa yang tidak membangun hubungan diplomatik pada zamannya. Ya, tidak menjalin hubungan kerja. Ya, tidak boleh. Tapi Tuhan katakan harus pergi ke sana. Dan yang paling mustahil, pergilah kamu ke ujung-ujung bumi. Maka bagaimana mekanisme pemberitaan Injil ini? Pemberitaan Injil ini dikerjakan secara bersambung, stafet, bersambung. Ada daerah yang sudah dijangkau, maka kita bertahan di situ. Bagaimana untuk bisa menjangkau gereja lain, daerah lain, mempersiapkan bekerja untuk sampai di situ. Nah, karena itu, saudara, yang sangat kita inginkan di sini adalah harus bekerja menurut kuasa Tuhan. Ya, mengatur keuangan kita sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau kita selesaikan menurut kuasa Tuhan, maka akan berkecukupan sampai berlimpah-limpah. Amin. Amin. Ini ya, ada pengalaman-pengalaman atau kesaksian yang saudara hadapi. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, rasa-rasanya kita minder, ya, kita tidak bisa bergerak. Bagaimana rasanya, bagaimana caranya? Apalagi ya sekarang kalau kita bepergian, ya semuanya tidak ada yang ataupun kita menggunakan bahasa iman, berarti orang lain yang bayarkan, ya saudara. Semuanya dihitung sedemikian rupa. Tetapi kalau kita selesaikan dengan kuasa Allah, dari yang sulit bisa dijalani menjadi baik. Kita bisa lewati menjadi mulus. Kita bisa lewati menjadi gampang, mudah. Karena apa? Kita selesaikan seperti yang Tuhan inginkan. Sekarang kita sudah sampai di mana? Ini perintah 2000 tahun yang lampau. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Ya, maka saya katakan bahwa baru kurang lebih tahun 2023 mencapai tujuan untuk sampai di sini. 2024 itu dalam konsep perjalanan pemberitaan Injil, ya, sesuai dengan kisah perjalanan saya. Tetapi ada orang yang lebih dulu. Maka di seluruh dataran Papua ini, saudara, ya, semua dihitung. Ada yang Injil masuk pada sekian ratus tahun, ya, daerah Moi ini Injil masuk pada sekian tahun yang lalu, itu ada, saudara. Maka di setiap daerah juga akan membentuk sistemnya bahwa di daerah kami sekian tahun yang lalu kami sudah menerima Injil. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara-saudara? Kita adalah orang yang mendapat kesempatan untuk
memperoleh kuasa Allah yang tidak terbatas. Matius 28 ayat yang ke-18. Kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kuasa yang tidak terbatas. Ya, silakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, Ya, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, terus ya. dan baptislah mereka dalam nama Baptislah Bapa mereka dalam nama Bapa, dan Anak dan Roh Anak Kudus, dan Roh Kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Tuhan zaman. akan tetap beserta. Jadi pada peristiwa Injil Matius, ia mengajarkan untuk pergi membaptis. Tidak sekedar bersaksi, tetapi kita pergi membaptis. Apa itu baptisan? Baptisan itu berbicara tentang pemulihan secara utuh. Dibarui, hidupnya dibarui, nikahnya dibarui, kehidupannya dibarui, pelayanannya dibarui, maka kembali melayani Tuhan. Ya, kita tidak mudah terkontaminasi dengan berbagai doktrin gereja, tetapi kita harus mempertahankan firman Allah pada konsep-konsep kebenaran. Kita harus berpegang utuh pada Injil. Jadi Injil Matius berkata pergi baptis, tetapi Kisah Rasul berkata pergi dan bersaksilah. Mana yang gampang saudara lakukan? Pergi untuk membaptis atau pergi untuk bersaksi? Ya. Tanpa kuasa Tuhan, dua-duanya tidak akan bisa jalan. Karena kalau kita bersaksi tentang Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus. Jangan kemudian kita bersaksi kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Itu pada konsep Kisah Rasul. Tetapi pada Injil Matius itu pergi kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Ya, baptislah mereka. Baptis dengan cara apa? Dibaptis seperti Yesus dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini perintah, saudara. Maka kita menelaah, mengerti dan memahami Alkitab itu, kita tidak boleh menafsirkan menurut sekehendak kita sendiri, tetapi kita menafsirkannya menurut kehendak Allah. Marilah kita melakukan firman Tuhan bersama. Yesus terangkat ke surga. Sekarang saya ingin membawa saudara lebih jauh apa tujuan Yesus terangkat ke surga. Yohanes 14 ayat 3 dan ayat 4. Ya, silakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ Apabila aku pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. ini dia akan pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya, Pak. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan Kamu ke situ. tahu jalan ke situ. Aku pergi ke rumah Bapa, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada engkau berada, dan supaya engkau tahu jalan ke situ. Ini perintah, saudara ya. Jadi orang-orang bertanya, kau mau kemana? Atau Yesus mau kemana? Jawabnya, aku mau pergi ke rumah Bapa. Ya, Thomas berkata, kami tidak tahu jalan ke situ. Aku pergi ke sana supaya engkau mengerti jalan ke situ, engkau mengetahui jalan ke situ. Jadi Yesus datang sebagai manusia untuk membuka jalan keselamatan bagi seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Dan Yesus pergi ke rumah Bapa di surga, ia pun pergi untuk menyediakan rumah bagi segala bangsa. Ya, rumah bagi segala bangsa. Jadi firman Allah yang kita terima, kalau kita mentaatinya dengan baik, saudara,
Sesungguhnya kita tidak perlu ragu, tinggal dijalankan saja. Tinggal dijalankan. Ya, sama halnya dengan saudara-saudara yang sudah mengerti manajemen ekonomi atau apapun namanya. Ya, saudara akan tertib dengan ilmu yang saudara miliki. Tinggal dijalankan saja. Ya, SOP-nya seperti ini, standarnya seperti surat menyurat, tidak asal dibuat. Ya, seperti surat yang tidak perlu. Kita harus buat sesuai dengan standar yang sebenarnya. Kalau sistem kerjanya sesuai, maka itu dia mempunyai ya standar ilmu yang cukup. Kalau tidak sesuai, maka kita harus kita perbaiki. Demikian juga kehidupan kita, ya, kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 5 sampai seterusnya, ayat yang ke-9, ya, silakan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, Ya, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke Terus, situ? ya, Kata Yesus kata Yesus kepadanya lagi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Terus, Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. ya, kamu juga akan mengenal Bapa. Terus, Sekarang ini kamu mengenal Dia Ya. dan kamu telah melihat Dia. sekarang karena kamu telah melihat aku, kata Yesus, maka saat ini juga kamu telah mengenal Bapa dan kamu mengenal Dia. Terus, Kata Filipus kepadanya, ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu udah cukup. Teruskan. Kata Yesus kepadanya, Ya. telah sekian lama aku bersama Setelah kamu, sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, ya, namun engkau tidak mengenal aku. namun engkau tidak mengenal aku, kata Yesus. Barang siapa telah melihat aku, Ya. dia telah melihat Bapa. Siapa melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Filipus katakan, tunjukkan Bapa itu. Berarti yang datang ke dalam dunia itu adalah Bapa yang sesungguhnya. Itu adalah Allah. Karena yang datang dari surga itu adalah pribadi Allah yang turun menjadi manusia, yang rela mati menjadi manusia, rela tersalib, dan kemudian menjalankan hidup sebagai manusia. Begitu dia naik ke surga, murid-murid bertanya, tunjukkan Bapa. Ya, apa perbedaan antara Bapa dan engkau? Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Apabila engkau telah melihat aku, itu berarti engkau telah melihat Bapa. Ya, jadi kalau saudara meragukan tentang ketuhanan Kristus, yang turun menjadi manusia menurut Yohanes adalah Allah, Bapa itu sendiri. Ia dalam satu kesatuan. Maka dalam logika manusia, apapun yang dikerjakan Allah, mau masuk dalam rahim, mau menjadi manusia, mau rela mati, mau rela tersalib, bahkan mati sekalipun, ia tidak akan tertelan oleh berbagai peristiwa, tetapi ia tetap bangkit dalam wujud kealahan. Terus, ya, Bagaimana engkau berkata, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. ya, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam di aku? dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Terus, Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Bapa aku. yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan dialah yang pekerjaannya. melakukan pekerjaannya. Percayalah Jadi, kepadaku. kalau saudara analisa berita ini, yang turun itu menjadi manusia adalah Bapa. Amin. Bapa yang mengerjakan dalam diri Kristus. Haleluya. Ini boleh kita ketahui saudara bahwa ketritunggalan Allah yang diwujudkan dalam Kristus itu, dialah yang menjalankan
seluruh proses sampai dia terangkat kembali ke surga. Terus Percayalah kepadaku percayalah padaku, bahwa aku di dalam Bapa aku di dalam Bapa. dan Bapa di dalam Terus aku. Atau setidak-tidaknya, iya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. terus Aku berkata aku kepadamu, berkata kepadamu, sesungguhnya ya, barang siapa percaya kepada barang aku, siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. ya, Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. aku pergi. Yang pergi itu adalah, jadi dia menunjukkan aku pergi kepada Bapa agar orang-orang di sekelilingnya mengerti bahwa ada dua pribadi di dalam satu pribadi, tetapi ada satu pribadi di dalam dua pribadi yang berbeda. Berkata aku pergi kepada Bapa karena di sekelilingnya orang tidak terima bahwa yang sedang berbicara itu adalah Bapa itu sendiri. Terus Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. ini terus Jika kamu meminta kamu meminta sesuatu sesuatu kepadaku, dalam namaku, minta dalam namaku, aku akan melakukannya. aku akan melakukannya. Bapa dan Yesus satu, ia di dalam Yesus, Bapa melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Allah dalam Yesus. Maka apa saja yang kamu minta di dalam nama Yesus, dia katakan, aku sendirilah yang akan melakukan. Karena itu saudara berdoa, minta di dalam nama Yesus. Amin. Mengusir setan di dalam nama apa? Nama Yesus. Jangan mengusir setan dalam nama tete manis. Dia tidak akan lari, dia tertawa. Jangan mengusir setan atas nama pribadi. Sadrak, setan pergi, tidak akan pergi. Mengusir setan di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi setan itu membuat manusia susah, membuat manusia mati, membuat manusia tidak percaya, membuat manusia ragu. Nah itu Yesus tekankan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Maka Bapa mengerjakan pekerjaan Allah dalam aku, maka apapun yang aku perkatakan itu adalah perkataan Bapa. Maka saudara minta segala sesuatu, mintalah di dalam Bapa melalui anaknya. Maka aku sendiri, kata Yesus, akan melakukan. Jadi kalau kita baca pasal 14 ini, saudara bisa memiliki pandangan bahwa Yesus yang datang itu adalah Allah yang sesungguhnya. Jangan terganggu dengan pernyataan-pernyataan apologet. Saudara-saudara yang sering ikut debat-debat dalam komal-komal TikTok dan seterusnya, jangan terganggu dengan segala perkataan-perkataan yang menyesatkan, yang sedang memutarbalikkan firman Allah, yang sedang mencampur adukan firman dan perkataan manusia, yang sedang membuat saudara ragu kembali pada firman Allah. Kalau hanya satu kata meruntuhkan imanmu pada Injil, saya katakan saudara benar-benar tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Namun sebaliknya, jika hanya satu kata membuat engkau berbalik pada Allah, maka benar-benar engkau mendapatkan anugerah kehidupan. Nah itu mari kita setia bersama Tuhan, saudara. Ya, tidak perlu banyak kata-kata untuk menguraikan Alkitab, dan harus kita yakini bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam aku. Saya teringat waktu saya terpanggil jadi hamba Tuhan dalam satu kegiatan ibadah persekutuan, dan terjadi kegerakan rohani yang luar biasa, dan saya dipanggil Tuhan dengan lambaian tangannya, ya mari kau akan jadi saksiku. Saya dalam doa itu berkata tidak. Dan kembali lagi, aku akan jadikan engkau jadi saksi. Maka dalam penglihatan itu saya dibawa Tuhan untuk mendoakan orang sakit, mendoakan orang lumpuh, memberitakan firman, melayani KKR besar. Ya, ini sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Bukan baru kemarin, kan? Sejak sebelum saya terpanggil jadi hamba Tuhan.
melayani KKR besar di tempat-tempat yang sangat luas, ya. Tetapi tetap saya berkata, Tuhan, saya tidak mau. Dan akhirnya dalam penglihatan itu Tuhan memberikan saya Bible, Alkitab, dan Alkitab itu saya terima. Kemudian dalam penglihatan itu saya selesai, dan saya tidak bisa berkata-kata, situasinya sungguh indah, ya. Dan sejak saat itu tahun 94 saya berkata saya mau masuk sekolah Alkitab. Semua orang di sekeliling saya tidak setuju, ya, termasuk gembala saya tidak setuju. Mana mungkin kau bisa, gembala ini nenek saya termasuk pangkat opa. Mana mungkin kau bisa jadi mau jadi hamba Tuhan, membuka Alkitab saya tidak tahu. Saya akan belajar, Pak, saya belajar nanti. Tidak bisa, ya. Akhirnya dalam suatu semangat saya bilang sama opa, saya pulang ke Toraja, saya tidak mau tinggal di sini lagi, ke Toraja. Dan karena saya ini besar di gereja, saudara, kemudian bapak om saya katakan, kalau memang kau terpanggil, sekolah Alkitab sudah berjalan 3 minggu. Kalau memang masih diterima, itu adalah anugerah Tuhan. Tanyalah. Tapi kalau tidak diterima, ya sudah, saya urungkan hati saya untuk, dan diterima, saudara. Kirim saja orangnya ke sini. Ya. Susah-susahnya dulu masuk sekolah Alkitab dikasih kemudahan, ya. Pergi sekolah Alkitab cuma bawa baju 2, celana pendek 1, karena memang kondisinya seperti itu. Tidak punya uang berbulan-bulan, tetapi satu kerinduan saya adalah mau jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, saya hanya berpikir, penting saya di gereja, membersihkan gereja dan seterusnya. Tidak terbayang Tuhan bawa kita sampai sejauh ini. Dan hari ini, ya, saya mau katakan kepada sidang jemaat, beban saya secara pribadi sangat besar, dan saya butuhkan topangan doa dari sidang jemaat. Karena bukan saya berbicara tentang satu jemaat lokal, tetapi sedang mengurusi sinode yang besar yang ada di Indonesia dan luar negeri. Ada di timur dan ada di Malaysia, ya. Dan tentu tanggung jawab ini tidak saya pikul sendiri, tetapi topangan dari sidang jemaat. Saya butuhkan topangan doa. Untuk apa? Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang strategis yang benar-benar terjadi. Tidak pernah terbayang, ya, tidak pernah terpikir, ya. Bahkan saya waktu diumumkan menjadi sekretaris umum, hati saya tidak percaya itu salah orang itu, ya. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, ya, saya akan beradaptasi dengan pekerjaan saya. Karena itu dukunglah saya dalam doa, karena jawaban firman Tuhan hari ini hanya Bapa yang dapat menyelesaikan semua masalah. Amin. Hanya Bapa. Saudara mungkin bisa membantu saya dengan uang, ya, itu hanya menyelesaikan masalah pribadi, keperluan keluarga dan pelayanan. Tetapi masalah-masalah yang inti, ya, masalah perasaan, masalah pemikiran, masalah kesehatan, masalah yang tidak bisa ditangani lagi, hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikannya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bersama dengan Kristus, kita mengenal Dia, kita mengenal Bapa, kita mengenal Kristus, menerima perintah itu, pergilah jadi saksi. Apa yang harus kita lakukan? Kisah Rasul pasal 1 ayat 12. Ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, ya, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Terus Setelah mereka tiba di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas, ya, tempat mereka menumpang. ya, Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, ya, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius,
Yakobus bin Alfeus, Ya. dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Ayat 14 kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Tanda tekun itu adalah tanda setia. Mari kita setia di dalam ibadah dan doa. Ya. Mari kita setia melayani Tuhan. Mari kita bertekun, kita bersungguh-sungguh lagi. Kita semakin bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Kita semakin diberikan kekuatan yang luar biasa. Allah memberikan kemampuan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah kita tidak mungkin mencapai hasil yang luar biasa. Tanpa Allah kita tidak mungkin mencapai tujuan. Maka itu Allah di dalam Kristus adalah satu pribadi yang tampil dalam satu kesatuan. Pribadi Kristus yang ditampilkan dalam satu kesatuan itu adalah pribadi yang pernah ada di sorga dan turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan setelah ia melewati proses kehidupannya sebagai manusia, ia naik ke surga dan kembali lagi dikatakan bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka kita melihat dua pribadi yang ditampilkan, anak Allah dan Bapa. Tetapi dalam sistem kerja mereka adalah satu. Tetapi dalam wujudnya benar-benar mereka terpisah. Dia disebut Bapa. Kenapa dia disebutkan Bapa? Karena Bapa itu adalah pengganti dari kata Allah. Karena Allah tidak bisa disebutkan dengan sembarangan. Maka itu di berbagai dewa dia katakan ilah. Dia tidak boleh menyebutkan Allah atau Yahweh. Dia disebutkan ilah atau Allah. Dia tidak sebutkan Yahweh, Elohim. Maka Yesus katakan dia itu adalah Bapa dari segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia adalah Bapa. Pengertian kata Bapa itu sendiri itu artinya sumber dari segala kehidupan. Karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat dan benar-benar memahami bahwa mari kita bersama-sama bertekun di dalam doa. Kekuatan pengkhotbah bukan karena pandainya berkata-kata, tetapi kekuatannya saat ia mampu duduk berdoa. Dukungan dari sidang jemaat, ya, kami sangat rasakan kesaksian saya saat di Pacet, saudara. Ya, kalau mungkin capek, ya capek karena duduk jam 8 pagi sampai jam 7, kadang jam 8 malam untuk hari rapat, sedangkan doa puasa hari pertama ya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, ini pengalaman yang belum pernah. Dan seingat saya, setiap malam saya hanya tidur 1 jam saja. Ya, 1 jam sambil berdoa, sambil mendengar firman Tuhan. Minggu berikutnya lagi, ya hari berikutnya lagi juga sama 1 jam. Lalu kami berpindah ke Surabaya, tidur di hotel, tidak bisa tidur sama sekali. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Wah, ini bagaimana ya? Ya, tidak bisa tidur. Ya, sudah tidur di hotel. Saya izin sama adiknya, kakaknya, mama izin, Pak, saya bisa kalau sampai jam 10 bisa singgah di rumah, karena besok hari Minggu, besok baru ini bisa. Ya sudah, sampai di sana cuman cuci muka,
naik tempat tidur, ya, doa langsung tidur sampai tidak bisa bangun. Akhirnya menjadi masalah, saudara ya. Maka itu saya lebih memilih tinggal di gereja, bukan karena tidur di gereja daripada tempat-tempat yang bagus, justru tidak bisa tidur di gereja Saron, ya, pules, enak sekali tidur di sini. Nah, ini menjadi pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tidak bisa bayar. Dan saya mengatakan bahwa sekali lagi mari kita sama-sama tekun dalam doa. Amin. Apa masalah yang kita hadapi, selesaikan dengan kuasa Allah, disertai dengan doa. Sekarang muncul pertanyaan di seluruh jemaat, dari mana kita dapatkan kuasa? Dari kita berdoa. Mintalah pada Yesus kuasa yang tidak terbatas. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Mintalah pada Dia. Saat itu berdoa, Tuhan berikan kuasa itu. Maka itu saat kita menghadapi pergumulan, persoalan, iblis tidak takut dengan suara besar. Wah, suara besar tidak takut. Sampai kita pakai praktek berdoa dari dulu. Kalau begitu mengusir setan, suaranya keras-keras sampai kita suara habis, rusak. Tetapi begitu saya mengerti kuasa Tuhan, iblis tidak takut dengan suara besar. Iblis tidak takut dengan orang besar. Iblis tidak takut dengan jabatan. Oh, jabatan apa? Tapi iblis hanya takut pada nama Yesus. Suatu saat saya mengusir setan, saya berdialog dengan orang yang kerasukan, berbicara dengan dia. Kemudian saya katakan, iblis kau pergi. Dia tanya saya, kau siapa? Iblis, dia tanya begitu, kau siapa? Boleh dia katakan mentang-mentang, kenapa kau bisa usir saya? Saya perintahkan sekali lagi, engkau pergi di dalam nama Yesus. Dia tanya, kau siapa? Saya berkata, saya adalah Yesus yang turun dari surga, yang memerintahkan engkau pergi. Langsung tumbang orang, saudara. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang harus. Iblis hanya takut pada kuasa Tuhan. Maka kerinduan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa, ambil waktu berdoa di rumah. Penyakit seberat apapun penyakit, jangan andalkan uang. Berdoa. Katakan kami tidak mampu membayar, tidak mampu melakukan. Doa yang kita kerjakan. Karena itu umat Tuhan, murid-murid, mereka bertekun sehati berdoa. Untuk mau memberantas kemiskinan, hanya satu solusinya, doa. Banyak orang pintar, tetapi lebih banyak orang yang tidak takut kepada Tuhan. Banyak gereja, tapi banyak orang yang tidak takut pada Tuhan. Gereja sedang dirancang seperti bioskop. Seperti apa? Seperti dunia entertain. Untuk apa? Untuk menarik. Jangan salah, terkadang penyanyi-penyanyi yang digunakan di gereja-gereja model semacam ini justru bukan orang yang percaya Yesus. Pemain-pemain musik yang bermain di gereja-gereja maju justru bukan orang yang percaya Yesus. Ada ponakan saya berkata, tim kami sekian orang, 5 orang, tapi 3 diantaranya tidak percaya Yesus. Loh, bisa? Iya, kami pemain musik di gereja, ya, itu di kota-kota besar. Sekarang menjadikan gereja itu sebagai ruang bisnis yang sangat terbuka, yang mendatangkan artis dan mendatangkan pembicara lain dengan ini supaya orang banyak datang. Kelihatannya maju, tapi sebenarnya itu sedang berada di jembatan yang rapuh. Suatu saat akan runtuh dengan kekuatannya sendiri. Tapi jika engkau melandaskan diri pada doa kepada Allah, meminta kuasa yang tidak terbatas, yang mampu memulihkan segala
segala keadaanmu, mintalah dalam doa dan penyembahan. Ya, minta dalam doa. Apa masalah yang saudara hadapi hari ini? 5 tahun saya menjadi pengurus wilayah, tetap saya doakan AMB, anggota majelis besar, hamba Tuhan yang ada di wilayah 11 ini, Engkau berkati. Walaupun banyak di antaranya tidak suka dengan saya, tapi saya tetap berdoa. Hari ini Tuhan berikan saya beban lebih besar. Ke setiap nama-nama saya akan doakan, dan daftar nama, jadi kita doakan sesuai yang telah tercatat di dalam daftar AMB. Kami doakan, walaupun juga banyak di antaranya tidak suka dengan saya, tapi saya hanya berkata Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Saya di tengah jemaat seperti ini, ya, saya tidak mengajak saudara bersimpati dengan saya, tapi saya hanya mengajak saudara untuk takut kepada Allah. Bawa segala hidupmu di bawah kaki Tuhan. Kemiskinan hanya bisa diselesaikan dengan doa dan kuasa Tuhan. Kebodohan hanya bisa diselesaikan dengan doa dan kuasa Tuhan. Dan keberhasilan hanya bisa diselesaikan dengan doa. Apapun yang kita hadapi, lakukan dengan doa. Sampai suatu saat kita tidak mampu menjawab, sampai kita menyerah, sampai kita tidak mampu berkata-kata dan berkata biarlah Tuhan akan menyelesaikan. Kalau sudah serahkan pada Tuhan, Dia menjadi pembela, Dia menjadi hakim yang adil, yang dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah. Suatu saat suara hati kita akan berteriak, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak berdaya, saya dibully, saya difitnah, saya diolok-olok. Biarlah Dia yang akan menjawab dengan pedangnya yang terlurus. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Engkau telah menerima Kristus yang tampil dalam kemuliaan, telah naik ke surga, kembali ke rumah Bapa. Puji Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian. Minta pemain musik untuk kita bersama singer, bersama-sama menyanyikan pujian. Kami datang di hadapan 306 nyanyian rohani nomor 306. Mari kita bersama-sama melayani. Ada lagu lain yang disiapkan, dan Tuhan bawa pada lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan sesehati berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu
saudara-saudara berseru kepada Tuhan, minta roh Tuhan turun atasmu. Minta roh yang tidak terbatas itu. Haleluya. Minta kuasa yang tidak terbatas. Dan roh Tuhan akan hinggap pada diri saudara masing-masing. Saya akan berdoa, saudara-saudara yang tidak percaya firman Allah, saudara-saudara yang tidak mempercayai kuasa Allah, seperti Thomas dan Andreas, saya tolak segala roh tidak percaya itu di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami minta Roh Kudus-Mu, roh yang tidak terbatas, roh yang berbicara pada setiap hati dan telinga kami, roh yang akan menjamah kehidupan kami untuk kami mengalami pemulihan. Silakan saudara sembah Dia. Sembah Dia dengan kuasa Tuhan. Sebelum menerima roti dan anggur, siapkan bencana hatimu untuk menerima Tuhan secara pribadi. Kami mohon roh Tuhan turun atas kami. Kami mohon roh Tuhan turun menjamah setiap hati kami, Tuhan. Dan roh Tuhan turun di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Terima. Roh Kudus akan berbicara dalam hatimu. Ya Allah ya besar, 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 ya Allah ya besar. Berbicara pada kami Tuhan. Ya Allah ya besar. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Jangan dihantui rasa takut. Biarlah Tuhan berotoritas atasmu hari ini. Ya Allah ya besar. Ya Allah ya besar. Ya Allah ya besar. Oh Tuhan, Engkau berbicara atas kami. Engkau memberikan kami kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengenal Engkau satu adanya. Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau. Sembah Dia, berbicara pada setiap hati kami Tuhan. Anak-anak muda di mana Engkau hari ini? Adakah Tuhan di dalam hatimu sedang berbicara? Ya
Api pengajaran tetap menyala. Api Pentakosta menyala di hati kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur akan menjadi kekuatan baru dalam tubuh daging kami, serta kami beroleh kemenangan, kekuatan baru, kehidupan, dan hidup kami hidup di dalam firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, dan sementara mempersiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan berserah berjanji setia sampai akhir. diberkati oleh Tuhan, hari ini merupakan hari yang berbahagia, di mana Kristus telah bangkit dan terangkat ke surga. Kita rayakan hari ini sebagai perayaan. Kita dapat ketahui bersama-sama bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sekehendak Allah. Tuhan kiranya dipermuliakan, Tuhan dibesarkan di dalamnya. Baik,
Kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Letakkan anggur pada tangan kiri dan taruh dada. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah satu persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dan percaya dalam nama Yesus. Cawan taruh pada tangan kananmu dan angkat lebih tinggi. Yakinilah bahwa cawan ini telah menjadi darah perjanjian yang akan menyelamatkan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah satu persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Turunkan tanganmu. Ada waktu untuk mendoakan keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu. Biarlah roh Tuhan akan menjamah kita semua. Yes. Ya Allah, ya Ustaz, ya Allah, ya Ustaz. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Orang-orang yang benci terhadap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menjadi lawan mereka. Tuhan, terima kasih. Yesus. Kami tidak pandai berkata-kata Tuhan, tetapi Engkau tahu isi hati kami. Kami mengasihi Engkau selamanya. Berikanlah kuasa yang tidak terbatas itu
agar kami mampu mengendalikan keluarga dan masalah kami. Kami mampu mengelola keuangan kami dengan baik, agar kami mampu mengelola pekerjaan kami. Kami melayani Tuhan dengan setulus hati. Hati kami tetap bersuka cita dan bergembira. Dan biarlah roh Tuhan turun atas kami, yang memberikan kami kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Perayaan hari naiknya Yesus ke sorga adalah peristiwa yang besar terjadi bagi manusia, karena dalam keadaanmu sebagai Allah turun menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia pun engkau kembali ke rumah Bapa di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus adalah doa permohonan kami, sukacita kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Ya, kemudian saudara-saudara kita yang sedang ada di luar kota, wah, puji Tuhan, kita berterima kasih Tuhan telah menolong kita dalam perayaan hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan besok kita tidak ibadah, sudah digabung hari ini. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore sampai selesai. Kemudian minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi, dan kebaktian umum jam 9 seperempat. Kemudian kita berdoa buat saudara kita yang ada di luar kota, yang kita ketahui saudara Obaja di Makassar harus semua perjalanan kontrolnya berjalan dengan baik. Kemudian Mak Johan di Toraja juga Tuhan tolong dan memberkati juga saudara-saudara yang lain yang tidak kita ketahui keberadaannya. Dan kita berdoa buat anak Immanuel yang hari ini berulang tahun ke-15. Selamat ulang tahun buat saudara Immanuel, dan kiranya semakin bertumbuh dewasa dan berkati Tuhan. Yang lain yang tidak kita ketahui, agar kita tetap doakan. Sampaikan pada saudara-saudara yang berulang tahun, ya, paling tidak saudara ingat ulang tahunnya. Kalau memang diingat, dicatat dan dinaikkan ke sini untuk kita doakan, sehingga pelayanan ini bisa kita doakan bersama-sama. Saya kira itu menjadi informasi buat kita, dan saya bersama istri menyampaikan selamat merayakan hari naiknya Yesus Kristus ke surga, dan mari kita tetap setia bersama-sama melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Kita bersama bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Tangan pengasihan Tuhan telah turun atas kami, telah memberkati kami, telah menolong, memberkati Mika rumah tangga, pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau berkati, dan seluruh pelayanan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Juga anak Immanuel yang hari ini berulang tahun ke-15 tahun, kiranya Tuhan tolong campur tangan agar setiap Tuhan, haleluya, berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kami, dan biarlah segala sesuatunya juga berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkemurahan untuk menolong kami semua, agar segala yang kami kerjakan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga anak Baja yang sedang kontrol di Makassar, Tuhan tolong campur tangan saudara Pak Johan di Toraja, Tuhan dalam Tuhan, haleluya, pergumulannya bersama suami dan keluarga akan kembali ke Sorong. Tuhan pimpin dan campur tangan, dan segala campur tangan Tuhan kiranya Tuhan berkemurahan untuk menolong kami dan memberikan kami kesempatan. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami firman, jawaban dari setiap pergumulan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang mengikuti saran ini secara tunda
Tuhan berkati juga segala berkat-berkat yang kami peroleh dari Tuhan. Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu yang menjadikan kami kuat, setia, dan taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami panjatkan setiap doa dan permohonan kami. Kami akhiri ibadah saudara, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Anak-Nya yang tunggal, penyertaan Roh-Nya yang suci memberkati kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.